Hai. Hari ini tanggal 22 jam 9 pagi. Gue habis jaga malam sebenarnya di UGD, tapi harus melakukan sesuatu dulu. Habis itu baru mau pulang. Sekarang kita pulang. Semalam lumayan sih, nggak terlalu ramai. Pasiennya cuma ada beberapa dari bagian syaraf, kayak konsil gitu ke kita, karena misalnya pasiennya ini ada penyakit yang berhubungan dengan syarafnya, tapi ternyata kayak misalnya hasil labnya kayak menunjukkan infeksi gitu, tapi nggak tahu di mana. Jadi nanya ke kita kira-kira fokusnya apa, terus bisa dikasih apa gitu. Terus tadi masih ada pasien COVID, sama ini penyakit paru. Hari ini mau belanja. Hari ini cerah banget, panas malah kayaknya nih, asik biar kelihatan gitu kan, panas. Terus habis itu udah sih pulang, mandi, makan gitu kegiatan hari ini. Minyak masih mahal aja. Hal yang dilakukan selalu kalau baru datang, buka semua jendela. Sekarang kita beres-beres belanjaan. Sudah mandi, sudah wangi, tinggal pakai skincare. Kalau lagi jaga malam, skincare kita suka kebalik. Skincare pagi buat malam, skincare malam buat pagi. Terus gue lagi nyobain skincare baru nih, namanya Skintific 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Dia kandungannya ada hyaluronic acid, centella, sama marine collagen. Tahu lah ya, hyaluronic acid dia emang yang buat melembabkan gitu kan. Dan si doi ini dia bisa dipakai pagi sama malam, jadinya lumayan sebenarnya oke sih. Jadinya nggak perlu bedain skincare pagi sama skincare malam gitu. Aku udah pakai beberapa hari, jadi dia teksturnya itu tidak terlalu pekat yang gue suka ya. Terus ini kalau di tangan, jadi tuh pas di apply kayaknya lumayan tebel gitu. Dia tuh teksturnya gel, tapi pas kita diemin gitu ya di muka jadi kering. Tapi keringnya bukan kering yang kayak ngeletek atau kesep gitu, atau ketarik gitu juga enggak. Jadi kayak tetap lembab, tapi kerasa kayak lembab di dalam gitu loh. Jadi di luar tuh tetap enggak
basah benyek gitu mukanya. Jadi menurut gue untuk apalagi untuk day cream gue suka sih kalau yang kayak gitu karena gue suka gitu yang finishnya kalau siang-siang tuh bukan yang jadi kayak berminyak, karena gue mukanya lebih cenderung kalau makin siang makin berminyak gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai krim yang udah dari awal minyakan, nanti makin siang makin berminyak, udah kayak gorengan gitu kan. Kalau malam sih gue gak terlalu bermasalah, mau pakai yang lembabnya setebel apa gitu gue juga gak masalah, karena kan tidur ini ya. Gitu sih, mari kita apply. Dia juga ada giniannya nih, jadi bisa tetap higienis, karena biasanya kalau yang gini-gini kan kalau pakai tangan, walaupun kadang tangan dicuci ya, tetap aja mending kita ambil aja secukupnya nih, misalnya pakai si sendok-sendokan ini, terus taruh di tangan gini, udah deh. Tinggal di apply ke muka. Udah deh, sekarang mari kita makan. Gua beli ini di Rewe. Apa sih kayak namanya Donburi Avocado Lux. Lux Avocado. Dia pakai salmon. Jadi baru-baru ini di tempat Rewe gue tercinta itu baru buka stand sushi circle, dan emang udah enak sih menurut gue. Justru Jerman tuh emang kayak lumayan cupu gitu ya untuk urusan soal perkembangan zaman, kayak 3-4 tahun setelahnya baru tiba-tiba semua orang bikin. Misalnya kalau di daerah mana gitu ya, bubble tea tuh udah merajalela banget lah gitu. Jadi di Jerman tuh paling kayak di daerah Düsseldorf gitu, kayak yang emang ada apa sih Japan Town gitu, kayak Chinatown tapi Japan Town-nya gitu, ada daerah Jepang-Jepangnya gitu, baru misalnya buka di situ doang. Terus kayak di kota-kota besar, padahal kayak misalnya Hamburgnya juga lumayan kota besar ya, tapi dia tuh lama banget sampai berapa tahun kemudian baru akhirnya kita punya satu toko bubble tea, dan itu juga kayak ya nggak yang wow banget gitu. Terus kayak sekarang tiba-tiba di mana-mana bubble tea kayak gitu loh. Terus zaman dulu tuh makanan Jepang tuh juga susah banget. Ramen tuh juga baru ada beberapa tahun terakhir. Jadi kalau misalnya mau makan sushi zaman dulu tuh kayak nggak ada lah yang benar-benar otentik gitu. Jarang banget. Nasi sushi circle ini emang nggak otentik juga sih, tapi salah satu yang oke lah gitu. Terus tapi dia biasanya orang-orang suka mengejar all you can eat ya, karena harganya lumayan murah dan rasanya lumayan oke gitu. Dia buka nih stand di Rewe desa gua. Jadi ada wasabiannya sama kecap asin berbentuk ikan. Ada salmonnya, jahe-jahe sama alpukat, udah sih. Jadi strategi gua itu kalau lagi jaga malam, kadang-kadang soalnya kita kan operan jam 7:30 ya, terus jam 8 gitu paling baru pulang. Terus kayak misalnya tadi tuh misalnya belanja gitu-gitu kan gue juga lumayan menghabiskan waktu ya. Jadinya baru sampai rumah kadang-kadang misalnya jam 9 atau kayak jatuh. Atau kayak misalnya tadi ada urusan di rumah sakit gitu, jadi kayak lebih siang lagi gitu kan pulangnya. Terus jadi gue biasanya strateginya adalah untuk setelah pulang dan mandi ini makan. Jadi gue rangkep makan sarapan, makan siang, brunch. Habis itu gue tidur terus sampai sore menjelang malam. Terus habis itu nanti pas udah bangun gitu siap-siap. Terus ini makannya kayak sarapan gitu loh, jadi diputar. Terus nanti di rumah sakit kadang-kadang gak ada waktu, tapi kalau ada waktu paling kayak cuma makanan yang ringan-ringan banget atau nyemil gitu. Gak bener-bener makan saat makan. Dia tadi bener lumayan fresh juga sih, karena si mang-mangnya tadi ada on the spot lagi bikin sushi. Gue lagi nonton Our Blues di Netflix. Gue somehow baper banget sama episode 2 episode 3 episode pertama. Kayak apa ya, ceritanya tuh simple tapi relate gitu loh sama kehidupan. Good night, everybody.
kucing hitam ya hilang, mengendap-endap tadi. Sekarang udah mau jam 6, mau nyiapin apa ya, bekal sih paling, sama mau bikin makanan. Pusing banget dah ngurusin makanan tuh. Kayak kalau sekarang sehari-hari yang paling dipikirin cuma yang apa ya, yang paling sering dipikirin hari ini makan apa, bawa bekal apa. Itu kayak terus akhirnya ujung-ujungnya itu lagi. Bikin ini sih spetzel. Ini jadi sebenarnya tepung, tapi dia kalau digoreng itu teksturnya kayak bisa jadi crunchy dan agak enye-enye, kayak apa ya, kayak pancake kali ya, tapi dipotong kecil-kecil gitu. Nggak juga sih, nggak tahu sih apa yang bisa menyamakan yang di Indo. Ada yang namanya Käse spetzel tuh, jadi kayak bumbunya kayak pencet air, bumbunya kayak mac and cheese gitu loh. BTW gue mau mulai jaga malam ini kan dari hari Minggu ya. Jadi kalau Minggu tuh kita masuk jam 8. Nah kalau hari biasa itu masuknya dari jam 10. Jadinya lumayan santai dan bisa tidur lebih banyak sih, dan kayak bisa makan normal juga sebenarnya. Jadi sebelum pergi kita makan normal, terus malam tuh nggak perlu makan lagi ya, selain nyemil lah. Kalau lagi jaga malam tuh suster tuh pada heboh gitu loh, bawa makanan cemilan, kadang-kadang bawa kayak baget gitu, terus macem-macem dipsnya, kadang bawa yogurt sama buah-buahan yang gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kadang kalau emang sepi tuh bisa banget rumpi-rumpi saking nggak ada yang datang. Tapi kalau lagi rame ya udah nggak ada waktu gitu buat istirahat. Ini sebenarnya lebih banyak kerjaan tuh sebenarnya emang susternya sih, karena UGD-nya kan nggak cuma buat penyakit dalam doang kan, jadi ada neurologi bagian saraf juga, ada buat psikiater juga. Kalau misalnya ada yang gawat, UGD-nya sama kayak tempat gue, atau HNO tuh THT itu juga ke kita. Udah sih, tapi paling banyak sih emang pasien syaraf sama penyakit dalam sih yang kayak hampir selalu ada gitu. Kalau kayak psikiater itu juga jarang, hampir nggak pernah. Cuma kalau ada ya lumayan sih, soalnya kayaknya invest buat satu pasien tuh kalau gue perhatiin gitu ya. Kalau penyakit dalam tuh kadang kalau misalnya udah tahu dari awal, misalnya kayak asmanya kambuh gitu yang harus dirawat, atau misalnya kayak COVID gitu kan, kayak langsung jelas ya dari awal, prosedurnya juga jelas gitu, langsung periksa, daftarin misalnya CT scan, terus atau ronsen gitu, terus langsung masuk gitu kan. Cuma kalau kayak psikiater itu penyakit jiwa gitu kan, lu harus invest banyak banget waktu gitu ya buat pasien, dengerin dia berkeluh kesah apa. Belum lagi kalau misalnya ternyata pasiennya tuh nggak kooperatif sama sekali, misalnya dia ada pengaruh obat atau pengaruh alkohol gitu kan, juga nggak jarang tuh kayak gitu. Terus ya udah, lu mesti gimana caranya biar bisa menenangkan si pasien ini gitu kan, yang wah kadang-kadang lu harus panggil polisi juga kayak gitu deh. Repot sih ya menurut gue psikiater tuh, cuma ya pilihan masing-masing ya. Kalau dengar-dengar dari mereka ya, dari koleganya itu sendiri, penyakit psikiater itu menarik gitu. Terus kayak kalau misalnya lu bisa apa ya, sama pasien melalui masa-masa sulit dia gitu, pasti tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu kan. Emang gue kalau misalnya jadi psikiater gue cuma takut kebawa sih. Oh iya, BTW gara-gara perang itu kan perminyakan masih mahal banget ya. Dulu tuh gue sebenarnya agak-agak jarang ngeliatin harga gitu ya kalau belanja. Tapi gue inget sih minyak itu kira harganya €1 deh. Oh, nggak sampai €1 ya, €1 deh kayaknya. Terus tadi kan itu di Rewe tuh sebiji €4. Tadi pagi ini tinggal 2 juga.
tinggal 2 biji yang kayak gini. Orang-orang pada beli nih versi murah aja nih 2 liter. Harganya 5 euro. Jadi seliternya 2,5 euro. Daripada gue beli yang seliter 4 euro, ya udah lah ya kita beli ini gitu. Cuma tetap aja crazy. Emang gue sebenarnya sejujurnya juga jarang banget pakai minyak waktu pada ya pusing kayak minyak mahal gitu. Gue masih pakai minyak yang sisa beli sebelum mereka naikin harga itu awet sampai berapa bulan gitu. Maksudnya kayak nggak perlu beli lagi. Jadi ini penampakannya setelah digoreng. Awalnya tuh keras gitu, sekarang kayak lumayan agak empuk-empuk. Cuma sebenarnya ini kayaknya salah panci sih. Kebanyakan. Lo harusnya setengahnya aja gitu. Cuma karena gue sekalian mau bikin bekal jadi ya udahlah. Dan mager. Digorengnya tuh kalau bisa sampai kayak coklat-coklat gitu loh. Jadi ada crispy-crispy-nya. Ini lumayan teksturnya kayak apa ya, kayak tepung ya, kayak pancake gitu. Jadi kalau dikasih toast gitu dia nyeret. Tapi sebenarnya gue suka tuh kalau yang sausnya creamy gitu, tapi ya itu dia sih yang Jajang nggak suka. Oh udah deh. Terus biar nggak sepi-sepi amat bisa dikasih apa ya, daging gitu. Gue karena kali ini nggak punya jadi ya udah nggak pakai. Jadi kalau bisa yuk kalau mau pakai daging cicang. Selamat mencoba. Udah, sekarang kita semprot biar nggak bau. Ini bau banget. Ada peng. Kita dia matinya pas di PCR. Udah mati terus di PCR, tapi nggak bangun lagi. Biar apa tahu ada corona apa? Kok PCR sih? CPR. Aduh, lampu sepedaku masih mati. Lupa lagi. Sembilan seperempat, sekarang udah gelap. Minggu lalu masih terang. Lampu portable karena lampu gue rusak gara-gara pernah hampir ketabrak mobil. Dadah. Jam 4:30 pagi, lumayan ada sedikit ketenangan, bisa ngerjain. Hari ini sebenarnya pasiennya nggak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 cuma tadi kayak 3 datang bareng, terus bukan 3 datang bareng sih, waktu gue datang kayak udah ada 3 pasien yang belum dilihat sama kolega, terus habis itu tiba-tiba datang 3 lagi baru gitu loh. Jadi kayak lama gitu kesannya, nggak kelar-kelar. Belum selesai ini kan
kayak harus cepet-cepet pasiennya masuk ke bangsal gitu, jadi belum kelar nulisnya, belum kelar mendokumentasikan ini itu. Terus akhirnya sekarang ada waktu untuk bikin surat, ada pasien yang dipulangin juga, gue belum bikin suratnya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau misalnya nggak terlalu ada yang penting gitu, tinggal gue kirim ke dokter keluarga aja biar dibaca sendiri. Terus kita harus nyatet-nyatet semua yang kita tanganin.